Descream sangat cocok dianalisis dengan kategori sublim, bukan indah. Berikut beberapa alasannya. 1. Ekspresi emosi ekstrim. Figur utama dalam lukisan tampak menjerit dengan wajah ketakutan dan penuh kepanikan. Ini bukan keindahan klasik, melainkan ekspresi kecemasan eksistensial. Ketakutan yang digambarkan begitu dalam dan universal sehingga membangkitkan respons emosional yang kuat dari penonton, karakteristik utama dari The Sublime menurut Burke. 2. Lingkungan yang mengancam. Langit oranye merah yang mencekam, garis-garis melengkung yang tak stabil, dan perasaan isolasi visual memperkuat suasana mengerikan dan tidak stabil. Lanskap ini seperti dunia yang kehilangan tatanan, menggambarkan kekacauan batin yang intens. 3. Perasaan kecil dalam menghadapi alam. Seperti yang dijelaskan Burke, The Sublime bisa muncul saat manusia merasa kecil di hadapan kekuatan besar, alam, kematian, kekacauan. Di Descream, figur manusia tampak rapuh, tenggelam dalam latar belakang yang mendominasi, memberi kesan bahwa dunia atau pikiran telah menelan individu itu. 4. Efek fisik dan psikologis pada penonton. Sublim dalam pandangan Burke melibatkan reaksi fisik, detak jantung meningkat, napas tertahan, atau merinding. Descream sering memberi efek seperti ini pada penonton karena kekuatan ekspresinya. Kesimpulan. Menurut teori estetika Edmund Burke, Descream adalah representasi kuat dari seni yang sublim, menggugah rasa takut, kecemasan, dan keterasingan, namun tetap membuat kita terpukau. Lukisan ini tidak indah dalam arti klasik, tapi justru memesona karena kekuatan emosional dan atmosfernya yang mengguncang jiwa. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan analisis visualnya dalam bentuk infografis atau esai pendek akademik juga. Lukisan Up the River During Qingming menggambarkan kehidupan masyarakat Tiongkok pada saat perayaan Qingming, hari membersihkan makam, di sebuah kota. Ini sebuah lukisan bergulir yang sangat rinci, menampakkan pasar yang ramai, jembatan, perahu, pedagang, pejalan kaki, dan hewan, arsitektur, tata kota, dan kegiatan manusia, keberagaman kalangan dan pekerjaan, makmurnya perekonomian dan peradaban saat itu. Keindahan dalam lukisan Up the River During Qingming. Lukisan tersebut lebih sesuai jika dianalisa dari aspek The Beautiful, yaitu ketertiban dan harmoni, komposisi manusia, perahu, dan arsitektur tampak rapi, seimbang, dan manusiawi, sesuai ukuran manusia. Keragaman detail. Keindahan juga tampak dari rincinya kegiatan manusia, dari pedagang, perahu, jembatan, hingga akar-akar pohon. Detail tersebut memberi kesan hidup, manusiawi, dan dekat, bukan intimidating. Suasana mengasyikkan. Dalam teori Burke, keindahan terkait kesenangan dan kedekatan. Lukisan Up the River During Qingming memang memberikan perasaan nyaman, damai, dan hidup, sesuai dengan pertemuan manusia, budaya, dan tata kota yang harmonis. Dari perspektif Edmund Burke, lukisan Up the River During Qingming lebih sesuai dimasukkan ke dalam kategori beautiful, bukan sublime, karena menggambarkan keragaman manusiawi, ukuran manusia, dan tata kota yang harmonis. Mengirim perasaan nyaman, damai, dan menyenangkan, bukan perasaan takjub, ngeri, atau kewalahan. Mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan, keteraturan, dan kemolekan, karakteristik dari The Beautiful. Analisis lukisan Pangeran Diponegoro menurut Edmund Burke. 1. Tema perjuangan dan pengkhianatan sublime. Misalnya, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh menunjukkan ketegangan emosi, ekspresi marah Diponegoro, tatapan dingin para perwira Belanda, dan atmosfer penindasan. Ini membangkitkan emosi kuat pada penonton, kemarahan, simpati, kesedihan, bahkan kemegahan dari penderitaan. Dalam estetika Burke, perasaan seperti itu merupakan ciri khas dari The Sublime. 2. Ekspresi kepahlawanan dan martabat. Pangeran Diponegoro digambarkan tetap tegak dan bermartabat saat ditangkap. Postur tubuhnya, ekspresi wajah, dan keberanian diamnya menghadapi lawan adalah bentuk keagungan moral. Burke menekankan bahwa sublime bisa muncul dari ketabahan dalam penderitaan, dan itu sangat kuat dalam lukisan ini. 3. Kontras kekuasaan, penjajah versus pejuang. Lukisan ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan, pasukan bersenjata versus satu orang tokoh tanpa perlindungan. Ketimpangan ini menciptakan rasa takut yang aman, rasa kecil di hadapan kekuatan besar, yang menurut Burke adalah inti dari sublime.
4. Atmosfer dan komposisi. Raden Saleh menggunakan pencahayaan dramatis, ekspresi emosional, dan komposisi yang memusatkan perhatian pada Diponegoro sebagai pusat moral dari lukisan. Ini menambah kesan tragis yang agung, bukan sekadar kisah duka, tapi kisah kepahlawanan yang mengguncang batin, lagi-lagi memenuhi unsur sublime. Kesimpulan. Menurut teori estetika Edmund Burke, lukisan Pangeran Diponegoro, khususnya penangkapan Pangeran Diponegoro, masuk dalam kategori the sublime karena menggugah emosi kuat seperti marah, hormat, kagum, dan simpati. Menggambarkan penderitaan yang bermartabat. Menampilkan drama politik dan moral yang besar. Menggunakan komposisi visual yang menciptakan rasa tegang dan agung. Kemerdekaan Indonesia pada zaman itu kebanyakan lukisan dipergunakan sebagai elemen sublime dalam lukisan kawan-kawan revolusi. Ekspresi emosional. Wajah para pejuang tampak tegang, marah, terluka, dan penuh penderitaan. Ini bukan pemandangan yang lembut dan nyaman, tapi justru perasaan manusiawi yang meluap, sesuai dengan the sublime, pertemuan manusia dengan peristiwa besar, sulit, dan luar biasa. Ketegangan dan keberanian. Dalam suasana revolusi, para pejuang tengah melawan kekuatan yang lebih besar, kolonialisme. Keberanian melawan tersebut, dan risiko kematian, memberikan kesan agung, mulia, dan tragis. Burke menyebut perasaan campur aduk inilah, takjub, ngeri, kasihan, dan kagum, sebagai sublime. Elemen beautiful dalam lukisan kawan-kawan revolusi. Sosok manusiawi. Meskipun tengah melawan, para pejuang tetap manusiawi, dekat, dan dapat diberdayakan. Rasa solidaritas. Dalam satu kelompok yang bersatu, terdapat hubungan manusiawi, kerjasama, dan persaudaraan, aspek yang lebih lembut dan menyenangkan, sesuai the beautiful. Kesimpulan. Dari perspektif Edmund Burke, lukisan kawan-kawan revolusi lebih dekat ke aspek sublime. Menggambarkan perasaan manusiawi yang meluap, penderitaan, kemarahan, dan sekaligus kepahlawanan. Mengungkap pertemuan manusia dan peristiwa luar biasa, saat hidup dan mati tengah dipertaruhkan. Namun, terdapat juga elemen beautiful yang tampak dari hubungan manusiawi dan kerja sama para pejuang, yang memberikan nuansa lembut di tengah pertempuran yang dahsyat.